Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Minastiar dengan akhiran NIM 318. Saya Alicia Data Safira dengan NIM 20220510125. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 202205103020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kekerasan itu dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran. Jadi dalam tradisi Islam itu terdapat konsep yang bernama juz ad bellum atau penggunaan kekerasan dalam hukum Islam. Nah, yang mana konsep ini tuh berhubungan dengan alasan atau pembuktian kebenaran gitu atau justifikasi untuk berperang. Jadi hal ini erat kaitannya dengan istilah jihad. Jihad berasal dari kata Arab jud yang berarti berusaha atau berjuang di jalan kebenaran dan memiliki dua makna utama dalam tradisi Islam. Pertama, jihad besar itu atau untuk spiritual yang dikenal sebagai jihad mayor. Nah, ini merupakan perjuangan pribadi untuk menjadi orang yang lebih baik dalam melibatkan proses pemulihan diri, di mana seseorang itu berusaha untuk mengendalikan diri, melakukan perbuatan baik, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jihad besar ini adalah perjuangan spiritual yang berlangsung dalam diri setiap individu. Nah, lalu jihad kecil atau yang lebih ke fisik itu yang dikenal sebagai jihad minor merupakan perjuangan untuk mempertahankan diri dan melindungi komunitas gitu. Nah, jihad kecil bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti berbicara dengan lidah, menulis dengan pena, atau jika perlu itu dengan berperang dengan pedang. Namun untuk penggunaan kekuatan fisik atau berperang, yaitu jihad dengan pedang, itu adalah pilihan terakhir, di mana jihad dengan pedang itu hanya digunakan jika semua cara lain sudah tidak berhasil dan diperlukan untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman. Jadi jihad itu seperti bentuk upaya mempertahankan diri itu untuk tindakan kekerasan atau yang tidak seharusnya dilakukan bagi umat Islam itu untuk bertindak dalam membalas gitu atau secara ofensif atau menyerang gitu. Nah, jadi itu mengacu pada penggunaan kekuatan atau berperang semata-mata untuk membela diri atau melindungi orang lain dari serangan, penindasan, atau ancaman gitu. Nah, di mana umat muslim itu diberikan izin untuk berperang jika mereka itu diserang atau dianiaya. Sebagaimana yang bersumber dari surah Al-Hajj ayat 39 yang menerangkan telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, berarti ayat tersebut itu sudah secara jelas memberikan izin untuk berperang kepada orang-orang yang diperangi dan dianiaya. Hal itu adalah bentuk pembelaan diri yang sah dalam Islam. Jadi ayat ini tuh turun dalam konteks di mana umat Islam itu di Mekah itu mengalami penganiayaan dan penindasan yang parah oleh kaum Quraisy saat perang Badar. Mereka dilarang untuk menjalankan agama mereka dan bahkan diusir dari tanah ayah mereka. Nah, ayat ini tuh menandakan pergeseran dari periode Mekah itu, di mana umat Islam itu diperintahkan untuk bersabar oleh baginda Rasul, yang dimana umat Islam diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi penindasan. Lalu menuju periode Madinah, baru mereka pun diizinkan untuk membela diri dan menentang penindasan dengan tindakan yang diperlukan. Nah, tentunya dalam pembelaan diri itu baginda Nabi itu menekankan pentingnya bertempur dengan etika, yaitu tidak menyakiti orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran seperti warga sipil, gitu, warga setempat, dan tidak melampaui batas dalam tindakan perang. Jadi kenapa harus dengan etika ataupun tidak melampaui batas? Karena hal itu juga sudah diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang menyatakan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat itu kan memberikan izin bagi umat Islam untuk berperang, tetapi dengan syarat yang ketat, yang ini tidak boleh melampaui batas dalam tindakan mereka. Ini menandakan bahwa perang dalam Islam itu tidak dilakukan dengan sembarangan atau tanpa aturan. Dan izin untuk berperang itu diberikan dalam konteks membela diri dari serangan atau ancaman yang nyata gitu. Nah, artinya umat muslim itu boleh melawan musuh yang menyerang mereka terlebih dahulu gitu. Jadi ini adalah bentuk dasar dari
jihad defensif, di mana tindakan perang adalah respon terhadap tindakan kasar itu, yang pasif itu, yang sudah terjadi. Jadi Islam menekankan bahwa perang harus dilakukan dengan cara yang adil dan hanya sebagai bentuk pembelaan diri gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan-batasan pada penggunaan kekerasan. Nah, pada saat pertempuran atau konflik bersenjata yang disebut qital, itu para pejuang muslim tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan tanpa batasan. Hukum Islam yang mengatur qital itu menekankan 4 prinsip dasar. Yang pertama, ada kebutuhan militer, yang kedua ada kemanusiaan, yang ketiga ada pembedaan, dan yang terakhir itu proporsionalitas. Nah, selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan tawaran perdamaian selama pertempuran. Al-Quran menegaskan bahwa kekuatan harus sesuai dengan tujuan militer dan harus diberhentikan setelah mencapai tujuan tersebut. Ayat-ayat Al-Quran memberikan pembatasan dalam penggunaan kekerasan seperti mengakhiri fitnah dan membalas serangan secara proporsional. Nabi Muhammad juga mencontohkan penggunaan kekuatan yang sesuai dengan tujuan militer. Misalnya, dalam menghadapi suatu ekspedisi militer, prinsip kemanusiaan juga ditekankan dalam praktik Nabi Muhammad, di mana beliau menunjukkan belas kasihan setelah musuh dikalahkan. Nah, pembedaan itu adalah salah satu prinsip penting dalam hukum Islam tentang konflik bersenjata. Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam diizinkan untuk berperang hanya untuk melawan orang-orang yang diperanginya, seperti kafir. Umat Islam juga dilarang untuk melampaui batas yang telah ditetapkan Nabi Muhammad. Dan meskipun kerusakan sampingan diperbolehkan dalam kondisi tertentu, prinsip pembeda tetap menjadi hal yang penting dalam hukum Islam tentang qital. Nah, Al-Quran ini menegaskan prinsip proporsionalitas dengan jelas melalui beberapa ayat. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa balasan harus sebanding dengan tindakan yang dilakukan, dan kejahatan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Proporsionalitas menjadi prinsip utama dalam menanggapi konflik bersenjata. Dan ayat surat 16 dan dari ayat 126 itu menjadi acuan utama dalam hal ini. Ayat tersebut menekankan pentingnya proporsionalitas dalam menghindari kerugian yang tidak seimbang dalam konflik bersenjata. Contoh peristiwa turunnya ayat ini ketika Hamzah terbunuh. Nah, ada juga kemanusiaan merupakan prinsip penting dalam hukum Islam terkait konflik bersenjata atau qital. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menekankan larangan melakukan tindakan yang berlebihan. Nah, termasuk mutilasi. Menunjukkan pentingnya menjaga kemanusiaan dalam konflik itu juga penting. Nabi Muhammad sendiri melarang praktik membakar benteng musuh yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Umat Islam diwajibkan untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik, merawat yang terluka, dan memberikan amnesti seperti yang dilakukan saat penaklukan Mekah. Dalam konflik, prinsip kemanusiaan Islam melarang pembunuhan terhadap perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang yang sedang sakit. Jadi orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran juga tidak boleh dibunuh. Orang yang tidak bertempur itu tidak boleh disakiti, namun mereka yang memberikan bantuan dalam perang kehilangan perlindungan. Untuk mengakhiri aturan Islam dalam penggunaan kekerasan, beberapa cara dapat dilakukan untuk menyimbangi doktrin Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam secara doktrinal adalah agama non-kekerasan, namun fakta penaklukan atau pembebasan yang dilakukan, terutama mulai abad 7, juga menggandeng kekerasan. Agama Kristen juga memiliki sejarah kekerasan, oleh karena itu perlu diintegrasi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi dalam ajaran agama untuk mengurangi kekerasan. Mengembangkan sufisme atau mistisme dalam Islam dapat menjadi faktor penyeimbang terhadap dominasi Islam atau doktrinal resmi formalitas. Gerakan ini secara reguler mendorong debat internal agama-agama dan mengurangi kekerasan atas nama agama. Mengintegrasi hukum Islam dengan hukum nasional. Hukum Islam di Indonesia harus berkesesuaian dengan dasar negara Pancasila. Penerapan hukum Islam di Indonesia dapat memberikan warna hukum nasional dan pada tingkat praktis tetap diberikan peluang pada tingkat peraturan daerah. Dengan demikian hukum Islam dapat menjadi bagian dari hukum nasional yang lebih luas dan lebih inklusif. Mengembangkan pendidikan anti kekerasan. Pendidikan anti kekerasan dalam Al-Quran dapat membantu mengurangi kekerasan. Keinginan untuk hidup secara damai dan harmoni telah menjadi perhatian oleh banyak pihak. Oleh karena itu, perlu diintegrasi nilai anti kekerasan dalam pendidikan agama dan sosial.
mengembangkan kesepakatan dan transformasi konflik. Teori kesepakatan mengakhiri konflik, kekerasan, dan teori transformasi konflik dapat membantu mengurangi kekerasan. Kesepakatan mengakhiri konflik dan kekerasan memaparkan bahwa konflik disebabkan adanya identitas sosial, suatu kelompok sosial yang terancam keberlangsungan berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak selesai. Teori transformasi konflik memaparkan bahwa konflik yang muncul disebabkan adanya masalah ketidakadilan ataupun ketidaksetaraan dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri aturan Islam yang dalam penggunaan kekerasan adalah dengan menyimbangkan doktrin Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sufisme atau mistisme, mengintegrasi hukum Islam dengan hukum nasional, mengembangkan pendidikan anti kekerasan, dan mengembangkan kesepakatan dan transformasi konflik. Nah, oleh karena itu mengenai penggunaan kekerasan dalam hukum Islam tersebut, itu telah mengungkapkan bahwa dasar-dasarnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan konsep jihad yang terbagi menjadi jihad besar dan kecil. Jihad besar adalah usaha pribadi untuk menjadi lebih baik melalui pemulihan diri, sementara jihad kecil itu melibatkan penggunaan kekuatan fisik hanya dalam situasi tertentu, seperti membela diri atau melindungi yang tertindas itu. Dan Al-Quran pun itu juga telah mengizinkan perang jika umat Islam itu diserang, namun dengan catatan harus sesuai dengan yang namanya seperti etika berperang. Jadi tidak semena-mena dalam menyerang dengan persenjataan atau yang disebut dengan kita itu kepada yang non-kombatan, karena semua itu memang ada batas-batasannya seperti yang sudah dijelaskan. Ada yang bentuk batasan kekuatan kemanusiaan yang menekankan larangan melakukan tindakan yang berlebihan gitu, termasuk mutilasi. Jadi menunjukkan pentingnya menjaga kemanusiaan dan konflik seperti itu. Lalu seperti adanya militer gitu. Dan Al-Quran pun mengizinkan penggunaan kekuatan hanya sebatas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan militer. Jadi setelah tujuan militer itu diamankan, pasukan muslim itu harus menghentikan serangan mereka. Seperti itu. Nah, demikian itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi kelompok kami dengan materi Juz Ad-Bilum atau penggunaan kekerasan dalam hukum Islam. Selebihnya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.